yang jadi pertanyaan adalah boleh nggak sih kita melakukan pemeriksaan radiologi tanpa surat pengantar dari dokter atau dengan permintaan pasien itu sendiri ya? Boleh nggak? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini ya. Kali ini saya akan coba membahas tentang kejadian di mana seringnya masih banyak pasien-pasien yang datang ke radiologi ingin memeriksakan dirinya di radiologi dengan melakukan pemeriksaan ronsen, tapi mereka tidak punya surat pengantar dari dokter ya, atau bahkan datang ingin ronsen dengan permintaannya sendiri ya. Yang jadi pertanyaan adalah boleh nggak sih kita melakukan pemeriksaan radiologi tanpa surat pengantar dari dokter atau dengan permintaan pasien itu sendiri ya? Boleh nggak gitu? Nah, di video ini kita akan coba jelaskan dengan singkat aturan-aturannya dan kenapa-kenapanya, kenapa pemeriksaan radiologi itu butuh surat pengantar dari dokter ya. Nah, sebelum lebih lanjut harus tahu dulu ya, kita harus tahu dulu bahwa di radiologi itu ada dua tipe pemeriksaan ya, ada dua jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan yang tidak membutuhkan atau tidak menggunakan radiasi sinar X ya, dan yang kedua adalah pemeriksaan yang membutuhkan atau menggunakan radiasi dari sinar X ya. Yang pertama, pemeriksaan yang tidak membutuhkan atau tidak menggunakan radiasi sinar X seperti apa contohnya adalah seperti MRI ya, karena MRI itu menggunakan medan magnet, dan USG ya, USG itu menggunakan gelombang suara atau ultrasound ya. Nah, yang kedua, pemeriksaan yang menggunakan radiasi sinar X itu seperti radiografi konvensional, panoramik atau foto gigi, nah, dan juga CT scan ya. CT scan itu juga menggunakan radiasi sinar X ya. Nah, dari dua tipe pemeriksaan tersebut ya, bisa dilihat dari juga aturan-aturannya ya. Nah, berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 8 tahun 2011 ya, tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X, radiologi diagnostik dan intervensional ya, dalam pada pasal 26 ya, pasal 26 disebutkan bahwa justifikasi pemberian paparan radiasi kepada pasien untuk keperluan diagnostik dan atau intervensional harus diberikan oleh dokter atau dokter gigi dalam bentuk surat rujukan atau konsultasi. Nah, kita lihat ya dari aturan-aturannya, berdasarkan aturan tersebut maka setiap pemeriksaan radiologi yang menggunakan radiasi sinar X maka wajib harus ada surat pengantar dari dokter ya. Kenapa? Kita juga biar ada legal aspek ya, jadi kita tidak melakukan kesalahan. Nah, bagaimana? Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika ingin melakukan pemeriksaan yang tidak menggunakan radiasi sinar X, boleh nggak tetap tidak menggunakan surat pengantar atau tidak ada surat pengantarnya dari dokter? Hal ini pernah kami diskusikan ya dengan dokter radiologi. Pada prinsipnya pemeriksaan radiologi yang tidak menggunakan radiasi sinar X boleh ya, dapat dilakukan meskipun tidak ada surat pengantar dari dokter ya. Namun ada baiknya surat pengantar itu tetap ada ya. Tetap harus dikonsultasikan kepada dokter yang meminta atau dokter yang merujuk ya. Di sini saya ada contoh beberapa surat pengantar dari dokter. Ini ada form konsul internal ya dari Polri, dan juga ada dari rujukan dari luar ya. Nah, di sini di form pengantar ini ada data-data ya, ada nama, ada nomor RM, ada usia, ada jenis kelamin, juga
ada pemeriksaan daftar pemeriksaan yang ingin dilakukan ya, dan itu dokter tinggal centang aja pemeriksaan apa yang ingin dilakukan. Dan yang paling penting adalah ada diagnosa klinis ya, kira-kira indikasi klinisnya apa ya, ini pasien kenapa, mengeluhnya kenapa, keluhannya apa. Jadi nanti dokter radiologi ketika membaca foto ronsen atau hasil dari radiografi yang sudah dilakukan, itu lebih fokus untuk lebih tepat juga dalam mendiagnosa kelainan yang ada pada pasien ya. Itu gunanya surat pengantar ya. Nah juga nanti ketika pasien itu datang ke radiologi tidak membawa surat pengantar ya, biasanya sih kami arahkan dulu ya, kami arahkan ke UGD atau ke poli atau ke dokter yang standby pada saat itu ada, agar pemeriksaannya bisa langsung dilakukan dan legal aspeknya terpenuhi. Jadi semuanya bisa dapat ya, kita juga tidak melakukan kesalahan, pasien juga bisa dilayani dengan cepat dan tepat. Kurang lebih seperti itu ya, yang menjadi alasan singkatnya kenapa setiap pemeriksaan radiologi membutuhkan surat pengantar rujukan dari dokter ya. Mungkin teman-teman ada pendapat yang berbeda atau pendapat yang lain, punya pengalaman yang berbeda. Mungkin teman-teman radiografer bisa ketik di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan seperti apa masukannya ya. Sekian video dari saya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, tidak hanya untuk radiografer, teman-teman radiografer atau teman-teman tenaga kesehatan yang lain juga, tapi juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang tidak berkecimpung di dunia kesehatan atau yang ingin melakukan pemeriksaan radiologi tapi bingung mau kemana ketika saya tidak punya surat pengantar, boleh nggak sih melakukan pemeriksaan radiologi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.